Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hulia dari kelas 10 S1 Manajemen dengan NPM 101214995. Video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Marifatul Rasul. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Marifatul Rasul. Marifatul Rasul bisa diartikan sebagai kebutuhan manusia kepada Rasul. Nah, memahami bahwa fitrah manusia memerlukan keyakinan tentang eksistensi Allah, beribadah kepadanya, dan memiliki kehidupan yang teratur. Memahami bahwa petunjuk Rasul adalah satu-satunya jalan mencapai hal itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih mengenal Rasulullah SAW? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenal Rasulullah SAW. Yang pertama itu melalui sirah. Yang pertama ada fisik dan penampilan. Selanjutnya tingkah laku, dan mengenal Rasulullah SAW juga bisa dengan perkataan, sikap, sunnah, dakwah, dan perjuangannya. Selanjutnya, kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan fitrah, bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan ke arah yang baik dan positif, yaitu Islam. Nah, di antara fitrah manusia adalah mengakui wujud Allah SWT sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah itu lalu disalurkan dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Quran dan Sunnah. Namun, semua panduan itu memerlukan arahan dari Rasul, khususnya dalam hal mengenai Sang Pencipta. Dengan cara mengikuti panduan Rasulullah SAW, kita bisa beribadah dengan sahih. Lalu ada al-insan, yaitu manusia. Manusia adalah ciptaan Allah SWT yang memiliki banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Allah menjadikan Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Selanjutnya, fitrah bersangkut paut dengan tadi al-insan manusia. Fitrah merupakan manusia dapat menilai baik buruknya sesuatu. Fitrah dimiliki oleh manusia sejak lahir, entah ia dilahirkan dari keluarga yang muslim maupun kafir. Nah, kecenderungan baik senantiasa membawa manusia ke arah ajaran Islam, seperti pengakuan Allah SWT sebagai Rabb atau Sang Pencipta. Perubahan fungsi dan peran fitrah seperti menjadi Nasrani atau menjadi Majusi bisa terjadi karena pengaruh keluarga maupun lingkungan. Seperti dijelaskan dari hadis riwayat Bukhari, tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani, bahkan atau Majusi. Lalu ada wujudul khaliq. Wujudul khaliq adalah keberadaan pencipta, merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari manusia. Pada dasarnya mengakui hal tersebut. Allah SWT sebagai Rabb juga diakui orang kafir, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Begitu pula ketika musyrik Quraisy ditanya tentang siapa pencipta langit, bulan, bintang, dan lainnya, mereka menjawab Allah. Hal itu menunjukkan Allah sebagai Rabb atau pencipta, diakui dan dipahami oleh manusia, tetapi tidak diikuti dengan pengakuan Allah SWT sebagai Allah yang patut disembah dan diibadahi. Sebagaimana arti dari Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka,
"Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan.'" Lalu ada hidayatul rasul. Nah, jika kita ingin mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti perintah Rasulullah SAW. Itu adalah kaidah rabbani yang dibawa oleh Muslim atau Islam. Oleh karena itu, syahadatain terdiri atas dua pengakuan, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW berarti mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa petunjuk Rasulullah SAW digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan melihat ayat Al-Qur'an atau ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, selanjutnya, petunjuk Rasulullah SAW juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah teladan yang baik dan mengamalkan Islam yang benar. Panduan hidup atau minhajul hayah dalam Islam harus diamalkan dengan mengikuti teladan kita, Rasulullah SAW. Mungkin dicukupkan sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.